Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama-sama pembelajaran 3 yang berjudul Cita-citaku menjadi anak saleh bersama Bu Vina. Cermati materi yang akan Ibu sampaikan ya. Sebelum memasuki materi, Bu Vina akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah ini Bu Vina akan sedikit bercerita kepada kalian semua. Apakah kamu tahu atau pernah mendengar ada seseorang yang ingin bercita-cita menjadi anak yang saleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-cita kamu? Jawabannya pasti selalu ingin jadi dokter, Bu, ingin jadi insinyur, ingin jadi pilot. Nah, pada pelajaran ini Bu Vina akan menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Si Fulan. Si Fulan bercita-cita ingin menjadi anak yang saleh. Walaupun kelak dia menjadi seorang dokter, seorang insinyur, dan seorang pilot, dia harus menjadi anak saleh terlebih dahulu. Lalu, apa cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita itu artinya keinginan atau suatu kehendak yang selalu ada di dalam pikiran dan berkeinginan untuk bersungguh-sungguh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak saleh itu? Lalu apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, dan patuh kepada guru, serta setia kawan dan menghargai sesama. Nah, di sini Bu Vina akan membagi jujur itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah jujur kepada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Bu Vina jelaskan ya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya, dia selalu menepati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mengerjakan sholat 5 waktu. Ada yang masih bolong sholatnya, itu harus diperbaiki lagi. Karena apabila kita melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri. Misalnya, membiasakan diri melakukan kejujuran, karena dengan berperilaku jujur dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Sebagai contoh apa? Misalnya, kita sedang ujian, kemudian kita ada teman kita yang membisikin, ayo kita nyontek saja. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau misalkan kita nyontek, itu Allah akan tahu dan itu akan menjadi dosa untuk kita. Untuk dari itu kita harus berperilaku jujur kepada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu jujur kepada orang lain. Misalnya apa? Seorang siswa yang menepati janji mengumpulkan tugas sekolah sesuai dengan waktu yang disepakati. Sebagai contoh, memberikan uang kembalian belanja kepada ibu. Ibu menyuruh kita ke warung untuk belanja garam misalnya. Uangnya 5.000, kemudian garamnya hanya harganya 2.000.
masih sisa 3.000. Kita kembalikan uang kepada ibu, bukan malah untuk memberi makanan atau mainan seperti itu. Selanjutnya, Bu Vina akan menjelaskan bagaimana menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Pembagiannya ada 2. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Penjelasannya adalah ayah dan ibu itu adalah orang yang mengasuh kita, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, serta mengajari seperti mengaji, menyekolahkan kita dari kita kecil. Dari kita masih owek-owek, itu masih sama ibu. Nah, sama bapak juga. Jasa mereka itu tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. Mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya selalu berperilaku saleh. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anaknya harus hormat dan menyayangi orang tua kita. Dan selalu mendoakan orang tua kita di akhir kita sholat. Itu adalah salah satu tanda kita menjadi anak yang saleh. Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Bapak dan ibu guru adalah orang tua kita kedua saat kita berada di sekolah. Untuk itu kita harus menghormati, menaati, dan menyayangi mereka seperti orang tua kita menyayangi kita. Sebagai contoh apa? Ketika bapak ibu guru mengajak kita bergotong royong membersihkan sekolah. Oh, sekolahnya kotor. Kita harus mengikuti arahan guru, harus membantu guru. Nah, kita sebagai murid harus membantunya. Atau ketika menemui bapak ibu guru di jalan, kita harus menyapanya dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya Bu Vina akan memberikan kuis, nanti ditulis di buku tulis agama kalian masing-masing, yaitu mengapa kita harus hormat dan patuh kepada ibu bapak guru, patuh kepada ibu bapak guru. Kenapa kita harus patuh? Nah, nanti itu ditulis di dalam buku tulis kalian masing-masing, kemudian besok dinilaikan kepada bapak ibu guru pengampu guru agama. Seperti itu. Selanjutnya, Bu Vina akan menerangkan bab bagaimana saling menghargai kepada orang lain. Oke. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia itu berkembang. Dan diantaranya adalah ada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dari berbagai macam bentuk, warna. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya berkulit hitam, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Ada juga yang rambutnya itu keriting, ada yang rambutnya lurus, semua tidak ada yang serupa. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Ada yang kaya, lalu ada yang miskin. Nah, itu adalah beberapa orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh, 3 sikap kita menghargai orang lain. Menghargai antara lain itu adalah salah satunya adalah ada 1, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Bu Vina akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan cara beribadah. Contohnya apa? Ketika sholat subuh, itu ada yang melakukan doa kunut dan ada juga yang tidak menggunakan doa kunut.
semua itu adalah tergantung apa dan bagaimana pendirian masing-masing. Kita tidak boleh membantah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh begini, tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai perbedaan seperti itu. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua itu adalah ada tuntunannya sendiri-sendiri. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalnya, Malik bertempat tinggal satu lingkungan dengan William. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Malik beragama Islam, sedangkan William beragama Kristen. Dalam pertemanan mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Sebagai contoh, setiap hari Minggu William itu pergi ke gereja. Padahal kalau hari Minggu itu untuk main-main, misalnya main sepak bola. Tetapi karena si Malik itu menghargai si William, dia selalu mengatakan tidak apa-apa si William ke gereja karena itu adalah tempat dia beribadah. Itu adalah salah satu cara menghargai orang lain. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua. Si Fulan sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat itu dihargai sama si Fulan dan dihimpun. Dicermati satu-satu, ditulis semua pendapat teman-temannya. Kemudian ia mengajak teman-temannya sekelompok merangkum berbagai pendapat tersebut dan diambillah kesepakatan dari musyawarah secara mufakat seperti itu. Untuk yang terakhir, Bu Vina akan memberikan tugas di rumah kepada kalian. Tugas ini ditulis di dalam buku tulis kalian masing-masing dan dikumpulkan besok kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing untuk dinilai. Soal yang pertama adalah buatlah kegiatan rutin yang mencerminkan sikap terpuji kepada guru. Yang kedua adalah buatlah kegiatan rutin yang mencerminkan sikap terpuji kepada sesama teman. Tulislah pada bukumu, dicatat yang rapi, lalu besok dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu. Baiklah, karena pembelajaran sudah selesai, semoga nanti dapat dicermati ya. Dan sebelum berpamitan, selalu ingat ya pesan Bu Vina. Jaga kesehatan dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu rajin cuci tangan setelah melakukan kegiatan, serta menggunakan masker pada saat keluar rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel Ruang Siar Guru. Sekian dari Bu Vina, semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.